yang akan saya bahas ini ya bukan jangka panjangnya atau jangka pendek. Nah, di sini ada 3 macam jenis alat kontrasepsi yang jangka panjang. Yang pertama yaitu ada kondom, ada pil, dan ada suntik KB. Saya rasa di sini ibu-ibu sudah lebih paham ya terkait materi ini. Nah, yang dimaksud dengan kondom sendiri yaitu alat kontrasepsi yang berbahan karet lateks yang dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita. Bisa ibu lihat di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kondom itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu untuk kelebihannya dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual dan tentu mudah digunakan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya dapat digunakan 1 kali, bisa menimbulkan alergi karena kita kurang tepat pemakaiannya. Untuk yang kedua itu ada pil. Nah, terkait pil itu sendiri yaitu alat kontrasepsi oral dengan pemakaiannya diminum sehari sekali pada jam yang sama di setiap harinya. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu efektif jika dikonsumsi secara teratur. Di sini ada yang menggunakan pil. Nah, itu harus teratur ya biar pemakaiannya kan. Kemudian kelebihannya yang kedua yaitu bisa digunakan oleh wanita di segala usia dan tidak mengganggu produksi ASI. Untuk kekurangannya yaitu beresiko mengalami kenaikan berat badan. Jadi ketika kita mengkonsumsi pil KB ini, resiko berat badan kita naik itu mudah gitu ya. Dan haidnya pun bisa terhenti. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu kemungkinan terjadi pendarahan ketika kita terlambat mengkonsumsi. Nah, untuk pil KB ini sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, jenis pil KB kombinasi ini yang terdiri atas campuran hormon progestin dan estrogen. Agar kerjanya optimal, pil KB ini harus dikonsumsi setiap hari dan tepat ya waktunya. Hormon yang ada di dalamnya ini bisa mencegah pelepasan sel telur dan ovarium. Selain itu juga, pil ini bekerja dengan mengubah lendir pada serviks dan serta endometrium supaya sperma tidak bertemu dengan sel telur. Nah, di samping mencegah kehamilan juga, KB kombinasi ini bisa mengurangi resiko kanker ovarium. Kemudian jenis pil KB yang kedua yaitu ada progestin. Progestin ini mini pil yang bisa mencegah kehamilan dengan cara mengatakan lendir serviks sehingga sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Resiko penggunaan ini tidak sebesar yang pil KB kombinasi yang tadi akan meningkatkan resiko hipertensi, tetapi beresiko meningkatkan berat badan dan membuat siklus menstruasi jadi tidak teratur. Namun pemakaiannya ini memang lebih ketat, tadi harus teratur secara waktunya, jamnya. Jika terlambat 3 jam gitu, atau beberapa jam dari awal minum, efektivitasnya itu akan berkurang gitu ya. Kemudian untuk alat kontrasepsi jangka panjang yang ketiga itu ada suntik KB. Nah, terkait kelebihan dan kekurangannya itu sendiri yaitu bisa digunakan, kelebihannya bisa digunakan oleh ibu menyusui dan tidak mengganggu saat ketika melakukan hubungan intim, karena itu memang proses suntik ini kan jarak waktunya 1-2 bulan ya. Nah, terus kekurangannya itu sendiri beresiko mengalami kenaikan berat badan dan haidnya bisa terganggu, kemudian pemulihan kesuburan yang lambat. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait alat kontrasepsi yang jangka panjang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih ibu-ibu.